Silakan Bu Maria, 5 menit. Iya. Ini susah 5 menit Pak, ini soal materi 2025, bagaimana 5 menit? Jadi ini sebetulnya program-program yang sudah progres di KSBSI tanpa DWCP, seperti itu ya. Jadi kalau suruh pilih 5 prioritas seperti pilih anak dan ibu, nggak bisa itu. Susah dilawan. Tapi kami sampaikan dulu beberapa hal yang sangat penting adalah soal CIKER dengan beberapa isunya, Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian perlindungan bagi pekerja rentan, di sini ada platform workers, migrant, domestic workers, dan sebagainya. Lalu isu tentang climate change dan just transition. Kemudian untuk penguatan di buruh palm oil, di sawit. Lalu isu K3 dan kemudian perlindungan buruh di sektor pengolahan hasil laut. Lalu isu tentang social dialog, isu tentang konvensi 190 sekaligus undang-undang TPKS, isu tentang labor protection, dan isu human rights due diligence dan supply chains. Yang prioritas kalau suruh pilih 5 ini tadi, maka CIKER, kemudian climate change dan transition, lalu social dialog, dan labor protection serta jaminan sosial menjadi yang paling prioritas di KSBSI. Lalu Jamsos, CIKER, Jamsos, climate change, K3. masih banyak semuanya. Susah sih. 5. Oke. Kemudian soal prioritas apa yang dilakukan, ini advokasi kebijakan tentang semua isu ini. Semua isu yang disebut tadi ada advokasi kebijakan, baik mendorong menjadi undang-undang untuk seperti K3, just transition, lalu ratifikasi konvensi 190. Ini termasuk di semua, dan kemudian mempromosikan regulasi itu yang responsif gender, serta bagaimana penguatan sosial dialog untuk semua isu ini di semua level. Tetapi satu khusus misalnya untuk beberapa isu seperti climate change dan transition, kami tambahkan secara spesifik bagaimana 2 hal: mendorong pembentukan komite just transition dan kemudian mendorong adanya roadmap ketenagakerjaan yang komprehensif dengan roadmap yang ada di Indonesia. Secara khusus juga yang kami buat di tengah ini adalah hal yang menyangkut semua hal, penguatan skill dan capacity building serikat untuk bisa lebih kuat di isu-isu ini. Secara spesifik untuk K3, mendorong amandemen Undang-Undang Nomor 170 karena ini sudah tua sekali. Lalu juga mendorong penguatan P2K3 dan sistem manajemen K3 di perusahaan. Tentu yang juga terkait dengan semua isu adalah penguatan K3 supaya penguatan PKB supaya isu-isu ini bisa diakomodir di perusahaan, baik yang belum ada regulasinya maupun yang sudah, supaya lebih kuat diakomodir melalui PKB di tingkat perusahaan. Secara spesifik kaitan dengan konvensi 190 dan undang-undang TPKS adalah mendorong ratifikasi untuk konvensi 190. Apa yang diperlukan dari ILO? Ini jawabannya kayaknya sama semua. Yang utama adalah technical support, pasti. Minta dukungan supaya secara program dan pendanaan bisa dibantu memaksimalkan semua ini. Walaupun bagi KSBSI tanpa ILO ini sudah menjadi program, tapi tidak maksimal karena misalnya budgetnya kecil-kecil gitu, programnya nggak terlalu besar. Tapi kemudian penting untuk bisa menganalisis isu-isu krusial ini tadi berdasarkan mapping data, analisis yang mendalam untuk lebih bisa memperkuat beberapa hal yang ada di sini. Misalnya tentang climate change just transition, misalnya belum ada data yang akurat dari buruh maupun persoalan-persoalan yang sebetulnya dihadapi di lapangan. Jadi analisis isu-isu ini penting sekali untuk bisa memperkuat posisi tawar serikat buruh. Dan kemudian yang diharapkan juga dari ILO adalah memperkuat FGD supaya diskusi dengan kita semua dengan beberapa isu yang berbeda, tapi juga di tingkat bipartit, memfasilitasi di tingkat bipartit dan juga tripartit juga plus. Misalnya isu tentang beberapa hal di sini mungkin harus melibatkan di luar dari tripartit. Dan kemudian juga penguatan jejaring untuk masing-masing isu. Ini juga penting diharapkan dari support ILO. Dan kemudian satu hal lagi yang
ILO bisa berperan memperkuat kerja-kerja KSBSI adalah memfasilitasi dengan lembaga-lembaga eksternal terkait. Misalnya, bagaimana ini bisa masuk dalam framework UN atau pemerintah yang tidak berkaitan langsung dengan serikat buruh, Bappenas, misalnya KLHK, hukum HAM. Nah, ini agak sulit serikat buruh untuk masuk. Diharapkan ILO bisa lebih memperkuatnya ke depan. Soal kapan, ini sebetulnya semua segera karena sudah dalam program. Tetapi secara khusus untuk Ciker ini harus benar-benar segera karena hanya 6 bulan lagi, 6 bulan waktunya untuk memperbaiki undang-undang ini. Tapi kemudian beberapa di antara ini kami punya frame program yang berakhir di 2022-2025 tentang climate change, lalu juga tentang K3 ini tadi mendorong regulasi amandemen undang-undang itu juga sampai 2025. Juga kalau untuk perlindungan buruh di sektor pengolahan hasil laut itu sampai 2023, program yang sudah dijalankan di KSBSI, dan juga mendorong ratifikasi konvensi ILO juga ada program sampai tahun 2025. Jadi ini yang bisa kami sampaikan 5 menit.